akan menjelaskan latar belakang dari perumusan teori akuntansi, yaitu pada awal dipraktiknya teori akuntansi ini, bahkan hingga beberapa tahun kemudian, tidak terdapat teori akuntansi yang formal. Banyaknya metode pencatatan yang bersifat permasif. Tidak ada struktur teori yang baku, membingungkan masyarakat. Kebutuhan akan adanya teori akuntansi. Selanjutnya di sini ada pengertian teori akuntansi, ada beberapa dari yang mengemukakan. Yang pertama ada dari Vernon Ham ya tahun 1986, yaitu sistem komprehensif yang mencakup postulat, definisi, tujuan, prinsip, dan metode. Yang kedua ada Knut Sefmos tahun 1982, penjelasannya sistematis dan ilmiah tentang prinsip dan metodologi akuntansi. Untuk yang terakhir atau yang ketiga ini, Hendriksen 1982, kerangka umum untuk menilai dan mengembangkan praktik. Kesimpulan dari semuanya ini yaitu teori akuntansi yaitu kerangka logis dan sistematis yang digunakan untuk menjelaskan, menilai, dan mengembangkan praktik akuntansi yang baik. Selanjutnya, di sini ada dimensi teori akuntansi itu dibagi menjadi 3, yaitu prediction, instrumentalisme, dan realisme. Lalu di sini ada tingkatan teori menurut SUE. Yang pertama ada differentiation teori, yang kedua ada metafor, yang ketiga ada conceptualization teori, yang keempat ada context bound, yang kelima ada context free, grand theorizing atau structurals. Selanjutnya di sini ada pengembangan teori ilmiah, yaitu Popper memperkenalkan pandangan falsification view. Menurut pandangan ini, apapun yang dilakukan dalam dunia ilmiah tidak akan mampu memberikan pernyataan kebenaran absolut, karena apa yang bisa dilakukan peneliti atau ilmiah hanya percobaan demi percobaan, trial and error, pengujian hipotesis. Suatu teori ini benar pada kurun waktu tertentu dan belum tentu benar pada kurun waktu yang lain. Untuk selanjutnya ada pengembangan teori ilmiah. Menurut Imre Lakatos, ia membagi menjadi 2 unsur. Yang pertama ada negatif heuristik yang merupakan inti utama penelitian yang menjelaskan asumsi dari dasar dari suatu ilmu. Unsur ini tidak bisa difalsifikasikan karena ia bersifat dogmatik yang harus diterima kebenarannya. Yang kedua itu ada positif heuristik, merupakan bumper atau belt yang melingkupi Horkheimer tadi. Ini yang terkena falsifikasi dan ini yang menjadi objek riset para ilmuwan. Ini yang terakhir, perkembangan teori ilmiah. Menurut Kuhn 1970, teori ilmiah ini dan berkembang ilmunya memiliki sifat revolusi. Artinya ia proses yang terus-menerus untuk mengubah suatu teori yang tidak sesuai lagi atau incompatible dan menggantikannya dengan teori yang lain. Menurut Kuhn, siklus ilmu ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada pre-science, ini tidak ada ide atau ilmu yang diterima umum. Yang kedua, perkembangan berbagai pemikiran atau school of thought. Yang ketiga, munculnya paradigma yang dominan. Yang keempat, muncul anomali. Yang kelima, timbul krisis ilmu. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman, berikut merupakan bahagian hubungan pemakai laporan keuangan dan teori akuntansi. Bagian ini menekankan bahwa akuntansi bukan sekadar sistem teknis, melainkan sebuah respon terhadap realitas sosial dan ekonomi yang berkembang, dan teori akuntansi menjadi jembatan antara realitas tersebut dengan penyajian informasi keuangan. Kebijakan akuntansi adalah hasil dari interaksi antara teori, politik, dan kondisi ekonomi, lalu diterapkan dalam praktik dan hasilnya digunakan serta dievaluasi terus dikembangkan. Selanjutnya yaitu faktor penyusunan kebijakan akuntansi. Penyusunan kebijakan akuntansi yang akan dijadikan sebagai dasar dalam praktik atau teknik akuntansi dipengaruhi oleh beberapa faktor.
yaitu teori akuntansi, faktor politik, dan keadaan ekonomi. Selanjutnya itu ada metode perumusan teori akuntansi. Yang pertama ada deskriptif atau pragmatik. Yang kedua yaitu psikologis pragmatik. Yang ketiga normatif. Yang keempat yaitu positif ilmiah. Yang kelima yaitu kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya adalah perumusan teori akuntansi. Ada dua pendekatan ya teman-teman. Yang pertama yaitu pendekatan informal dan pendekatan teoritis. Yang pendekatan informal itu ada pragmatis dan otoriter, sedangkan pendekatan teoritis itu ada dedukatif, indukatif, etik, sosiologi, ekonomi, dan efektif. Dalam metode pragmatis, praktis, dan teoritis ini, perumusan berdasarkan praktik nyata di lapangan, fokus pada kegunaan teori dalam menyelesaikan masalah yang praktis, dan selanjutnya prinsip diambil dari manfaatnya bagi pengguna, laporan keuangan, dan relevansi dengan pengambilan keputusan. Sedangkan yang otoriter itu teori dirumuskan oleh organisasi profesi akuntansi atau seperti IAI, meski bersifat otoritatif, tetap mempertimbangkan aspek praktis dan pragmatis. Selanjutnya ada perumusan teori akuntansi di Indonesia. Ada beberapa langkah ya teman-teman. Pertama yaitu akuntansi di Indonesia diadopsi oleh teori praktek internasional, yaitu Indonesia banyak mengadopsi dari IFRS, yaitu International Financial Reporting Standard. Yang kedua, hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, daya saing global, dan kemudahan investasi lintas negara. Langkah kedua yaitu penyesuaian konseptual. Teori akuntansi diadopsi dan disesuaikan dengan lingkungan lokal, seperti kondisi pasar modal, regulasi pemerintah, sistem hukum, dan praktik bisnis yang ada di Indonesia. Nggak semua standar internasional bisa kita terapkan langsung di Indonesia tanpa dimodifikasi. Yang ketiga yaitu penyusunan sistem akuntansi di Indonesia atau yang biasa kita kenal PSAK, atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang berada di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK menjadi terjemah praktis dari teori akuntansi yang berlaku di Indonesia. Langkah terakhir yaitu langkah keempat, yaitu penerapan dalam praktik. Perusahaan dan lembaga di Indonesia menerapkan PSAK dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Praktik ini menjadi bagian dari siklus evaluasi karena praktik lapangan dapat muncul masukan untuk revisi teori dan standar. Nah teman-teman, dari materi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa teori akuntansi adalah kerangka sistematis yang logis, yang berfungsi untuk menjelaskan, menilai, dan mengembangkan praktik akuntansi agar lebih terarah dan konsisten. Terdapat berbagai pendekatan dalam perumusan teori akuntansi, antara lain yaitu pragmatis dan otoriter, yang kedua dedukatif dan indukatif, yang ketiga etik, sosiologis, dan ekonomi, yang keempat yaitu perkembangan teori ilmiah. Di Indonesia, perumusan akuntansi dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu mengadopsi dari IFRS atau internasional. Yang kedua disesuaikan dengan kondisi lokal, sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Yang ketiga diterjemahkan ke dalam PSAK oleh DSAK IAI. Yang keempat diterapkan secara praktis oleh perusahaan dan terus yang keempat diterapkan secara praktis oleh perusahaan dan terus dievaluasi secara perkembangan. Yang terakhir, faktor-faktor penting yang mempengaruhi kebijakan akuntansi itu yang mempengaruhi kebijakan akuntansi itu meliputi teori akuntansi itu sendiri, faktor politik, dan kondisi ekonomi.